semuanya, Happy Sunday. Selamat datang di ibadah hari Minggu SAF House of Restoration. Sebelum ibadah pada pagi hari ini, saya akan memberikan beberapa pengumuman. Tak kerasa Natal sudah semakin dekat. Untuk menyambut Natal, kami dari segenap keluarga SAF sedang mengadakan 30 Days of Mission of Discipleship, di mana kami mengundang teman-teman sekalian juga untuk ikut bergabung pada 30 hari misi untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Nah, hari ini sudah hari yang ke-9. Masih ada 21 hari lagi. Tetap tekun dan mari kita akhiri pertandingan ini. Mari kita akhiri mission ini bersama-sama sebagai keluarga Tuhan. Nah, untuk hari Selasa depan kita akan adakan IG Live. Nah, yang akan dibahas adalah ibadah pada hari Minggu hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan nanti bertanya di Instagram kita di @safsby. Untuk hari Kamis, kita akan adakan KTB seperti biasa. Untuk detailnya akan diumumkan melalui KTB Group masing-masing. Nah, untuk ibadah hari Minggu depan, kita akan adakan perjamuan kudus. Silahkan saudara-saudara sekalian mempersiapkan roti dan anggur sebagai persiapan kita untuk melakukan ibadah perjamuan kudus. Sekian pengumuman dari saya. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom semuanya, selamat pagi. Halo, welcome di SAF House of Restoration. Saya harap keadaan kalian semua sehat-sehat dan baik-baik saja. Bukan cuma sehat secara jasmani, tapi David percaya kita semua juga sehat secara rohani. Amin. Amin. Kita mau benar-benar menjadi murid Yesus, murid yang menjadi teladan di lingkungan sekitar kita. Yuk, hari ini kita fokus untuk memuji dan memuliakan Allah kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami mau menjadi murid-Mu Tuhan. Kami mau menjadi pelayan-Mu Tuhan, kami mau menjadi bejana-Mu Tuhan. Karena semuanya ini Tuhan dari Engkau Tuhan. Dan semuanya ini hanya untuk Engkau Tuhan. Jika Tuhan sampai hari ini Tuhan kami masih mendukakan Engkau Tuhan, kami minta ampun Lord. Kami hanya mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah hari ini hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan doa. Haleluya, amin. Amin. Lebih semangat lagi untuk Tuhan kita, amin. Amin. Singer siap? Siap. Tim musik siap? Let's go. Semuanya darimu, come on. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Kami katakan semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Katakan berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkah kami, setiap langkahku. Yes, Caesar. Ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan
hati kami Tuhan, dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. ini hati kami Tuhan. Here we go. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Come on. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Are you ready? Semuanya darimu, Semuanya semuanya untukmu Tuhan. pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Oh, 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 oh. Sekali lagi. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Woo! Luar biasa. Oke, mari kita siapkan hati sebelum masuk ke dalam firman. Thank you Jesus Tuhan. Dimanapun kalian berada, mari kita benar-benar menyiapkan hati sebelum memulai firman juga. Melalui pujian ini, bukan hanya dari pujian ini saja, tapi dari seluruh hidup kita. Mari kita persembahkan seluruh hidup kita hanya untuk Allah. Terima kasih Yesus Tuhan. Thank you Jesus Lord. Mari kita katakan, we sing Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu Amin Tuhan. di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi kami katakan, we sing Jesus Lord. Tuhan, inilah hidupku, Seluruh hidup kami Tuhan, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah Tuhan, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadaku. Tuhan, ini kerinduanku. just worship God. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu.
sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi kami katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah kami Tuhan, ya Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Thank you Jesus Lord. Kami mau memberikan seluruh hidup kami Tuhan untuk menyenangkan Engkau. We come to worship you Jesus Lord. Ini hati kami Yesus. Kau yang memakai kami Tuhan Yesus. Seluruh hidup kami Tuhan, kami persembahkan hanya untuk Engkau. There is no one like you God. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan ampunilah kami jika kami masih mendugakan hati Engkau. Tuhan, setelah kami belajar bagaimana menjadi murid yang benar, Tuhan, kami mau menjadi teladan yang benar Tuhan hanya untuk Engkau Tuhan. Seluruh hidup kami Tuhan kami serahkan hanya untuk Engkau. Thank you Jesus. Tuhan seluruh hidupku. Katakan dengan hati kalian. Pakailah Tuhan Yes Lord Jesus. bagi kemuliaan-Mu. Thank you Jesus Lord. Genapi seluruh rencana-Mu Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bumi akan penuh dengan kemuliaan-Mu ketika bumi dipenuhi oleh pengenalan kepada Engkau Allah. Bumi akan dipenuhi kemuliaan-Mu bukan oleh karena gemerlapnya gereja,
bukan oleh karena gemerlapnya bagaimana orang-orang Kristen berpenampilan, tetapi bumi akan dipenuhi oleh kemuliaan-Mu sesuai dengan firman Tuhan. Ketika bumi dipenuhi oleh pengenalan akan Allah yang benar. Itu sebabnya setiap kami orang percaya, setiap kami murid Yesus harus benar-benar dimuridkan di dalam pengenalan akan Allah. Sehingga dimanapun kami berada, maka pengenalan akan Allah itu akan menjadi bagian dari hidup kami. Dan orang lain kami akan mengajar mereka, menolong mereka untuk juga mengenal Allah yang benar. Dan ketika orang lain mengenal Allah yang benar, maka mereka akan dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa kiranya ketika firman Tuhan ini ditaburkan, pengenalan kepada Allah yang benar itu terjadi ya Tuhan. Sehingga kemuliaan-Mu itu nyata di tengah-tengah firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berbicaralah kepada setiap kami. Engkau menolong kami untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom. Puji Tuhan saudara-saudaraku yang kekasih. Selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua, dan saya senang bisa sekali lagi kita kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berjumpa di dalam seri menjadi murid sejati, dan pagi ini saya mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan, ciri murid sejati, yaitu melayani, saudaraku. Ciri murid yang sejati adalah melayani. Ciri murid yang sejati itu, kalau minggu yang lalu saya berbicara tentang mengasihi, dan sekarang tidak mungkin orang yang mengasihi itu hanya mengasihi tanpa melakukan sesuatu untuk yang dikasihi. Disinilah kita melihat bahwa melayani adalah bagian dari ciri yang berikutnya, saudaraku. Mengapa ciri murid yang sejati adalah melayani? Karena Yesus, guru kita, itu juga memberikan contoh bahwa Dia datang untuk melayani. Maka saudara dan saya sebagai murid-muridnya harus juga melayani. Matius 20 ayat 28 mengatakan begini, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jelas sekali Yesus datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Dan itu sebabnya saudara dan saya sebagai pengikut Yesus, sebagai murid Yesus sadar bahwa saudara dan saya dipanggil untuk mengikuti jejaknya, yaitu kita datang bukan untuk dilayani, tetapi semua kita itu diberi kesempatan, panggilan untuk melayani sebagaimana guru kita. Nah, saudara-saudara, pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan dari Markus pasal 6 ayat 30 sampai 41, saudaraku. Ini sebuah kisah yang menarik, saudaraku. Dan saya tidak akan membacakan secara keseluruhan, tetapi kisah ini adalah menceritakan, konteksnya adalah murid-murid Yesus yang baru saja diutus untuk pergi dan mereka memberitakan kerajaan surga. Yesus memberikan mereka kuasa untuk pergi, dan 12 orang itu akhirnya mereka pergi, mereka diberi kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk menyembuhkan yang sakit. Dan pada waktu mereka melakukan itu, mereka begitu bersukacita.
waktu selesai melakukan apa yang diminta oleh gurunya, mereka kembali berkumpul, dikatakan bahwa mereka saling bercerita, saudaraku. Mereka membanggakan diri. Di dalam Markus pasal 6 ayat 30 dikatakan, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Mereka sebagai murid begitu bangga untuk bisa menceritakan, melaporkan kepada guru mereka, Yesus, Yesus, guru, kami bisa melakukan apa yang seperti guru lakukan. Saudara, sebagai murid Yesus, kita pun juga harusnya memiliki kebanggaan itu. Apabila saudara dan saya diberi kesempatan untuk melakukan seperti yang Yesus lakukan, itu adalah satu kebanggaan, saudaraku. Dan kisah ini kemudian bukan hanya berhenti di situ saja. Mereka kemudian ketika mereka dengan bangga menceritakan bahwa mereka seolah-olah sudah sama seperti guru mereka. Kemudian Yesus bersama dengan mereka memutuskan untuk pergi mengucilkan diri. Karena nampaknya mereka sudah lelah, saudaraku. Dikatakan bahwa saking sibuknya sampai mereka makan pun tidak sempat. Ada begitu banyak orang yang mereka layani sehingga mereka tidak ada waktu untuk makan. Lalu Yesus bersama dengan murid-murid ini menaik perahu untuk pergi ke seberang danau yang lain, sisi yang lain, supaya mereka bisa mengucilkan diri, mereka bisa ambil privacy untuk bisa beristirahat dan makan bersama. Saudara-saudara, ini sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa. Namun saudaraku, ternyata orang-orang melihat Yesus bersama dengan murid-muridnya, mereka kemudian mengikuti dengan cara berjalan di darat, dan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa mereka itu berbondong-bondong menjemput Yesus di sisi yang lain, saudaraku. Dikatakan ayat 33, tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segera datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Dan ketika Yesus mendarat, orang banyak itu sudah berkumpul, dikatakan dari segala kota. Mereka begitu haus, antusias kepada Yesus. Dan disinilah saudaraku, ketika Yesus melihat itu semua, dikatakan mereka, bagi Yesus melihatnya dengan penuh belas kasihan, tergerak hatinya belas kasihan karena dia melihat mereka seperti domba tidak bergembala. Mereka seperti begitu merindukan pengajaran Yesus karena mereka belum pernah mendapatkan dan mendengar pengajaran yang seperti itu sebelumnya. Saudara-saudaraku, perhatikan bahwa mata Yesus melihat kebutuhan rohani mereka, melihat hati jiwa mereka, saudaraku. Yesus jatuh belas kasihan kepada mereka sehingga kemudian Yesus mengajar mereka sampai hari menjelang malam, saudara. Saudara, sekalipun Yesus bersama dengan murid-murid mereka lelah, tetapi karena jatuh belas kasihan Yesus mengajar mereka. Dalam tahap ini masih oke sebenarnya. Tetapi saudara, kita akan melihat sekalipun murid-murid dan Yesus sudah lelah, tetapi kita kemudian menemukan satu ketegangan, adanya semacam konflik di sini. Kenapa? Ada masalah. Kenapa? Karena di dalam ayat 35 sampai 37 Markus pasal 6, di situ kita memperhatikan di satu sisi murid-murid kemudian menyuruh mereka pergi dengan alasan yang sangat masuk akal.
yaitu hari sudah makin gelap. Saya kalau bacakan ayat 35 dan 36 mengatakan begini, pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-murid kepadanya, kepada Yesus dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar sini. Murid-murid menyadari bahwa mereka perlu makan, tetapi mereka tidak sanggup kalau memberi makan semua orang tersebut. Dan sebelum hari semakin gelap, maka murid-murid ini mendatangi Yesus, guru, suruh mereka pulang, suruh mereka cari makan sendiri-sendiri. Saudaraku, karena murid-murid pasti sudah tahu bahwa mereka tidak punya uang kas yang cukup untuk memberi konsumsi lebih dari 5.000 orang ini, saudaraku. Ini satu pemikiran yang masuk akal, sesuatu yang wajar, saudaraku. Tetapi perhatikan apa yang kemudian Yesus katakan. Bahwa kemudian dalam ayat 30 dikatakan, tetapi jawabnya, Yesus menjawab, kamu harus memberi mereka makan. Yesus mengatakan kamu harus memberi mereka makan. Disinilah ada ketegangan. Di sisi yang lain murid-murid berpikir orang itu begitu banyak, mereka tidak mungkin diberi makan kalau dari uang kas. Di mana ada warung bisa mengakomodasi sebanyak itu. Mereka berpikir sesuatu yang wajar, masuk akal. Tetapi Yesus kemudian meminta mereka untuk melakukan sesuatu yang rasanya tidak wajar dan tidak masuk akal, saudaraku. Yesus di sini, guru mereka memerintahkan mereka untuk memberi makan. Kamu harus memberi mereka makan. Di dalam konflik ini, saya yakin Yesus sedang mengajarkan satu pengajaran kepada para murid-muridnya. Mereka memang benar baru saja menyelesaikan pelayanan, diutus pergi, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Tetapi ketika diperhadapkan banyak orang, lalu mereka menyuruh orang-orang itu untuk pergi, meminta Yesus menyuruh mereka pergi. Justru Yesus mengatakan tidak, kalian harus memberi mereka makan. Pikiran yang masih akal sehat muncul dari salah satu murid dengan mengatakan, jadi haruslah kami membeli roti seharga 200 dinar. 200 dinar itu upah orang bekerja 8 bulan. Seolah-olah murid ini dengan mengatakan sopan, mengatakan guru, perintahmu tidak mungkin. Perintahmu ini tidak masuk akal. Sebab untuk memberi mereka makan sebanyak ini, kita perlu membeli roti seharga upah orang 8 bulan bekerja. Tidak boleh dikurangi. Upah orang bekerja selama 1 tahun itu 300 dinar, saudaraku. Kalau 200 dinar itu berarti 8 bulan harus bekerja, baru bisa memberi makan sebanyak orang tersebut. Tetapi saudara, disinilah kita ingin belajar apa yang Yesus sedang ingin sampaikan. Di tengah-tengah ketegangan, Yesus tetap meminta mereka untuk kemudian apa yang ada padamu. Mereka diminta untuk mencari kemungkinan bagaimana bisa menemukan solusi di tengah-tengah tuntutan Yesus yang membuat mereka panik, saudaraku. Di sini kita akan belajar bahwa Yesus sedang mengajar beberapa prinsip pelayanan kepada para murid, dan saudara serta saya adalah para murid Yesus. Saya akan sampaikan 3 prinsip ini untuk saudara mengerti apa yang menjadi kerinduan guru kita, yaitu Yesus, saudaraku. Prinsip yang pertama, melayani adalah menundukkan kehendak kita kepada
kehendak Tuhan. Melayani adalah menundukkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Seperti para murid, saudaraku, seringkali kita menganggap kehendak kita yang terbaik setelah lewat berbagai macam pertimbangan. Mereka mempertimbangkan 5.000 orang lebih, tidak mungkin diberi makan. Mereka tidak siap untuk memberi makan. Uang kas mereka tidak cukup. Warung, toko tidak buka bisa memberi makan sebanyak itu. Satu pikiran yang masuk akal, wajar untuk memberikan solusi dengan meminta mereka pergi, saudaraku. Itu kehendak mereka dari pikiran yang sehat, yang wajar. Namun kita lupa, saudaraku, bahwa dalam kondisi ini apa yang menjadi perspektif dari Tuhan, apa yang menjadi pandangan dari Tuhan, saudaraku. Saudara-saudaraku, seringkali kita berpikir dari perspektif kita, dan ketika kita berpikir dari perspektif kita muncul satu kehendak di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita, di dalam cara kita menjalankan pelayanan. Seringkali kita tidak berpikir banyak tentang apa kehendak Tuhan buat situasi tersebut. Saudara, memang saya menyebut ada 2 jenis kehendak Tuhan. Yang pertama adalah kehendak Tuhan yang obvious, yang semua orang tahu melalui Alkitab. Semua perintah Tuhan di dalam Alkitab itu pasti kehendak Tuhan. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan ada ilah lain di hadapanku, jangan mengingini apa yang menjadi milik orang lain. Ada banyak perintah Tuhan yang jelas di dalam Alkitab. Saudara tidak perlu berdoa untuk itu, untuk bertanya, Tuhan apakah ini kehendak-Mu? Karena itu sudah sangat jelas, saudara-saudara. Perintah Tuhan untuk kita memberi yang terbaik itu sangat jelas. Berilah dengan sukacita, tidak perlu digumuli dalam apakah ini kehendak Tuhan. Itu sudah jelas. Perintah untuk mengampuni tidak perlu ditanyakan lagi. Tetapi ada kehendak yang berikutnya, yaitu kehendak yang spesifik, saudaraku. Kehendak yang spesifik di mana kita perlu bertanya tentang apakah ini kehendak Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Ketika kita belajar pada situasi-situasi pilihan-pilihan sulit, saudaraku, maka di sanalah kita biasanya bertanya kepada Tuhan. Tetapi secara umum, saudaraku, melayani adalah menundukkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Ketika kita bersama-sama melayani, lalu kemudian di dalam pelayanan ada ide A, ada ide B, ada usul A, ada usul B, ada begitu banyak usul yang kadang-kadang kita sulit. Saudaraku, dalam pertimbangan-pertimbangan yang kita perlu putuskan, kita harus kemudian bertanya, apa kehendak Tuhan di tengah-tengah masalah ini, di tengah-tengah pilihan-pilihan ini, saudaraku. Seperti pada waktu murid-murid ketika mereka baru saja mengembangkan ke gereja, memuridkan, ada banyak orang-orang bukan Yahudi yang percaya kepada Yesus, saudaraku. Lalu kemudian mereka memerlukan rapat untuk memutuskan bagaimana orang-orang non-Yahudi, apakah mereka perlu sunat seperti orang Yahudi, apakah mereka ada kebiasaan-kebiasaan hidup mereka dari agama mereka yang lama, yang apakah mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Disitulah mereka berapat, dan ketika mereka rapat di dalam Kisah Para Rasul dikatakan mereka berdoa mencari kehendak Tuhan. Saudaraku, pelayanan adalah menundukkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 26 dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Yohanes 12 ayat 26a mengatakan, barang siapa melayani Yesus, ia harus mengikut dia dimanapun dia berada. Ini juga berbicara tentang ketundukan kita, kehendak kita kepada Yesus. Apabila Yesus membawa gereja kita untuk melakukan sesuatu, dan Tuhan mempercayakan kepada pemimpin gereja, yaitu gembala, untuk menggumulinya, dan saudara dan saya bersama-sama di dalam satu tim, lalu kita menggumuli dan kita menemukan damai sejahtera untuk melangkah.
mereka, maka kita harus berada di mana Yesus berada, saudara-saudara. Disitulah pelayanan, saudara-saudara. Disitulah arti melayani, di mana kita menundukkan kehendak kita. Termasuk, saudara-saudara, di dalam bentuk-bentuk pelayanan yang lain, kita harus belajar menundukkan kehendak kita di bawah kehendak Tuhan, saudaraku. Yang kedua, melayani adalah mengasihi jiwa-jiwa. Yesus memandang orang-orang itu sebagai domba-domba yang tidak bergembala. Hatinya dipenuhi dengan belas kasihan kepada mereka. Ayat 34 mengatakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Inilah kunci sikap Yesus yang berbeda dengan sikap para murid, di mana jika para murid berfokus kepada ketidakmampuan, kepada diri mereka sudah lelah, diri mereka tidak sanggup, uang kas mereka tidak cukup untuk memberi makan 5.000 orang lebih. Mereka memikirkan bagaimana caranya, mereka melihat diri mereka sendiri, ketidaksanggupan mereka. Tetapi Yesus melihat bukan kepada kelelahannya. Yesus melihat bagaimana orang banyak ini bisa dilayani. Mereka dikatakan seperti domba yang tidak bergembala. Yesus memokuskan dirinya kepada apa yang ada di hadapan dia, yaitu orang-orang ini, saudara-saudaraku. Saudara-saudara, hati Yesus dipenuhi oleh kasih kepada jiwa-jiwa. Demikian juga saudara dan saya, hati kita juga harus dipenuhi oleh kasih dan belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang dipercayakan kepada kita, dan juga jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara-saudara, lakukan segala sesuatu karena kita mengasihi jiwa-jiwa dan memastikan jiwa-jiwa tersebut dapat dilayani. Saudara-saudara, ada banyak pelayanan, mulai dari pelayanan mimbar, saudara menjadi WL, menjadi singer, pemain musik. Kita mungkin memikirkan bagaimana menghafal lagu, bagaimana menghafal chord-chord. Itu baik, tetapi tambahkan bahwa ketika kita melakukan itu semua dengan sangat baik, oleh karena kita memikirkan jiwa-jiwa yang mendapatkan pelayanan dari kita, mereka kiranya bisa dijamah oleh Tuhan. Oleh karena pelayanan kita, oleh karena keseriusan pelayanan kita, kita berdoa agar mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita memikirkan bagaimana mereka mengalami lawatan Tuhan. Itulah bentuk kasih kita melalui apa yang kita lakukan. Termasuk ketika kita mengatur, membersihkan ruangan, mengatur segala sesuatu dengan baik supaya jiwa-jiwa tersebut dapat dilayani dengan baik. Itulah wujud kasih, saudara-saudara. Dan bukan hanya pelayanan yang ada di dalam gedung gereja, tetapi ketika saudara-saudara menjemput, mengingatkan orang lain di dalam mission, di dalam 30 days mission of discipleship ini, saudara chat pribadi, lepas pribadi, kiranya saya berdoa supaya kasih kepada jiwa-jiwa itu memenuhi saudara-saudara para pemimpin, para leaders. Demikian juga walaupun kita bukan leaders, tetapi kita juga belajar untuk menolong teman-teman kita, karena kita juga murid Yesus. Saudara dan saya murid Yesus, dan kita harus memiliki prinsip pelayanan bahwa melayani adalah mengasihi jiwa-jiwa. Begitu kita kehilangan kasih kepada jiwa-jiwa, maka pelayanan kita itu akan menjadi beban-beban yang berat bagi kita pribadi. Tetapi begitu saudara melayani oleh karena perspektif Yesus, hati yang digerakkan oleh belas kasihan,
maka kita akan melangkah extra mile. Kita melangkah melebihi apa yang kita bisa lakukan. Seperti Yesus. Yesus melangkah ekstra. Dia sudah mengajar. Dia juga malah meminta para murid memberi mereka makan. Kalau saya jadi murid Yesus, saya berpikir, kita ini sudah capek, sudah melakukan ini, itu, kok masih diminta memberi makan mereka gratis? Tetapi saudara perhatikan, ketika kita belajar melayani dengan hati yang dipenuhi oleh kasih, maka Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan saya berjalan sendirian, saudara-saudara. Jika kita mengasihi jiwa-jiwa, maka kita pasti juga akan merasakan perasaan Yesus yang merasa kehilangan. Ketika Yesus datang, dia datang untuk mencari yang terhilang. Belas kasihan dan merasa kehilangan membuat Yesus melihat kenyataan realitas rohani yang sesungguhnya dari orang-orang yang dilayani mereka adalah domba yang tidak bergembala. Saudara-saudara, orang-orang yang kita layani, bahkan kita sendiri, kalau kita punya jabatan atau punya pekerjaan, pengusaha, punya toko, bisnismen, pegawai, apapun juga, kita punya deposito, kita punya macam-macam apa rumah yang kita miliki, itu semua hanyalah backdrop saja, saudara-saudara. Itu hanya backdrop. Tetapi yang sesungguhnya, yang esensial, realitas rohani dari kita adalah orang berdosa. Bersyukurlah kalau saudara dan saya sebagai orang berdosa itu telah berjumpa dengan juru selamat. Kita telah dimerdekakan dari dosa. Itu realitas rohani yang sesungguhnya. Kalau saya dengan jabatan saya sebagai gembala, sebagai atau tempat tinggal saya, berapa gaji yang saya miliki atau saudara miliki, itu semua hanyalah backdrop. Tetapi yang esensial, yang sesungguhnya realitas rohani saya adalah anak Allah, saudara-saudara. Saya adalah orang percaya, saya adalah murid Yesus, saya sudah dimerdekakan. Ini realitas rohani. Dan demikian juga bagi orang-orang yang kita layani, kita harus memiliki belas kasihan kepada mereka melampaui backdrop hidup mereka. Kadang-kadang kita menjadi ragu-ragu karena backdrop mereka. Aduh, mungkin secara ekonomi sosial, mungkin ada jarak dan lain sebagainya. Tetapi begitu kita memandang seperti Yesus memandang, bahwa sesungguhnya mereka adalah domba-domba yang tidak bergembala. Mereka membutuhkan tuntunan, mereka membutuhkan dorongan. Mari kita meminta kasih Allah melawat kita, untuk kita bisa menolong, mengasihi jiwa-jiwa, saudara-saudara. Seperti yang Yesus katakan di dalam Lukas 19 ayat 8 sampai 10, ketika Sakius bertobat dikatakan, tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudara, hati Yesus tertuju kepada Sakius yang mengatakan bahwa setengah dari harta miliknya, dia menyatakan pertobatan dengan mengatakan setengah dari miliknya itu kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang dia peras, dia bersedia untuk mengembalikan 4 kali lipat. Yesus mengatakan bahwa dia sebenarnya seorang rabi yang terhormat. Dia punya posisi sosial, itu seharusnya tidak kumpul dengan orang-orang berdosa seperti pemungut cukai, seperti orang-orang wanita yang berzina. Dia tidak kumpul dengan orang-orang berdosa. Tetapi Yesus berada di tengah-tengah mereka karena hatinya mengasihi jiwa-jiwa. Saudara-saudaraku, kasih kepada jiwa-jiwa sekaligus menjadi kekuatan buat saudara dan saya untuk terus bertahan melayani seperti yang Yesus tunjukkan kepada kita. Paulus juga menunjukkan
Bahwa hati yang penuh dengan belas kasihan kepada jiwa-jiwa membuat dia bertahan di kota Efesus. Kisah Rasul pasal 20 ayat 18 sampai 21 mengatakan, sesudah mereka datang berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun di dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hati Paulus yang dipenuhi oleh belas kasihan kepada jiwa-jiwa membuat dia tetap bertahan sekalipun dia mendapatkan serangan, mendapatkan tekanan, dia bertahan memberitakan Injil pertobatan, saudara-saudara. Pelayanan apapun juga harus berakhir, ujungnya adalah pemberitaan Injil. Kalau saudara menolong orang, ujungnya pemberitaan Injil. Kalau saudara mendampingi orang, ujungnya pemberitaan Injil. Kenapa? Karena kasih kepada jiwa-jiwa. Dan yang ketiga, saudara-saudara, prinsip pelayanan yang ketiga, melayani adalah kehormatan dan bukan beban. Para murid merasa terbebani oleh karena perintah Yesus untuk mereka memberi makan. Ini situasi yang bisa menyulitkan dan mempermalukan mereka. Reputasi mereka di mana sebelumnya dikenal sebagai murid-murid rabi yang terkenal, mengusir setan, menyembuhkan orang. Mereka sudah punya nama, mulai punya nama seperti guru mereka, nama besar. Sekarang diminta untuk memberi makan. Saudaraku, mereka bisa merasa, wah, kita bisa kehilangan nama nih. Tetapi justru disinilah kemuliaan dan kehormatan Bapa itu dinyatakan. Hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan kering, semua orang dikenyangkan. Saya membayangkan ketika para murid membagi makanan dengan keranjang. Entah caranya bagaimana, tetapi yang pasti ketika makanan itu diberikan selalu ada makanan. Selalu ada makanan di dalam keranjang. Saya tidak tahu bagaimana mujizat itu prosesnya terjadi. Tetapi yang pasti Allah menyatakan kehormatan di tengah-tengah ketaatan mereka. Walaupun mereka merasa itu sesuatu yang mustahil, tapi mereka belajar taat. Kehormatan Allah Bapa dinyatakan, di mana orang-orang tersebut dapat diberi makan. Mereka, saudara dan saya, ketika kita melayani, saudara, ingatlah bahwa melayani itu adalah kehormatan dan bukan beban. Sebab tantangan yang kita hadapi itu akan dipikul bersama dengan Tuhan. Saudara dan saya akan dihormati oleh Bapa. Yohanes pasal 26 ayat 26 mengatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Barang siapa melayani Yesus, dia akan dihormati Bapa. Ibrani 6 ayat 10 mengatakan, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Allah tidak pernah melupakan pelayanan saudara dan saya. Benih-benih pelayanan yang kita tabur melayani, memberitakan Injil, Allah tidak pernah melupakan. Melayani adalah kehormatan, saudara-saudara, karena Allah Bapa akan menghormati saudara dan saya. Saudara-saudara, kalau kita dipanggil oleh gubernur saja,
Betapa bangganya kita. Kita mungkin akan selfie, kita akan posting di Instagram. Kalau kita memiliki teman jenderal, lalu kemudian kenalan jenderal, lalu bintang 4, bintang 5. Dia mengajak kita dinner, makan bersama. Betapa bangganya kita. Apalagi kalau presiden memanggil kita. Kita bangga, kita merasa begitu dihormati. Apalagi saudara-saudara, yang akan menghormati saudara dan saya adalah Allah Bapa yang menciptakan alam semesta ini. Kalau engkau sedang merasa discouraged di tengah-tengah pelayanan, saya ingin mengingatkan bahwa pelayanan adalah kehormatan dan bukan beban. Yang akan memberikan penghormatan itu Allah Bapa sendiri. Lebih besar dari semua pemimpin negara manapun, saudara-saudara. Efesus pasal 6 ayat 8 mengatakan, kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Saudara dan saya akan dihormati oleh Allah. Bukan hanya dihormati oleh Allah, tetapi Tuhan juga memberikan kesempatan untuk kita mencicipi kemuliaan, kehormatan oleh manusia. Roma pasal 14 ayat 18 mengatakan, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Saudaraku, melayani dengan kasih untuk membangun, membuat kita kemudian diperkenan Allah dan juga dihormati oleh manusia. Saudara dan saya, apa yang saudara lakukan kepada orang lain tidak akan pernah sia-sia. Saya membayangkan satu kali kalau saya masuk pintu gerbang surga, saya akan berjumpa dengan orang-orang yang saya layani dan mereka mengucapkan terima kasih. Bukan hanya itu saja, saudara-saudara, bisa jadi kita mungkin ketemu dengan orang yang kita tidak pernah sangka-sangka bahwa apa yang kita lakukan membuat mereka berjumpa dengan Tuhan, membuat hidup mereka mengalami perubahan. Sungguh sebuah kebanggaan. Pelayanan adalah kehormatan dan bukan beban, saudara. Saudara, saya mau menutup dengan 2 ayat ini bagi kita sekalian. 1 Petrus pasal 4 ayat 10 sampai 11 mengatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin, saudara-saudara. Ciri murid Yesus yang sejati adalah melayani. Saudara dan saya murid Yesus, saudara harus melayani. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, baik, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan ini. Saya mengajak kita untuk menyanyikan pujian bagimu Tuhan, segala kemuliaan, segala apa yang kami miliki itu bagimu ya Tuhan. Itulah arti pelayanan. Pelayanan adalah ketika apa yang kita miliki kita serahkan kepada Tuhan dan kita memberikannya dengan cara melayani orang yang di sekitar kita. Itulah pelayanan, saudara-saudara. Mari kita akan datang kepada Tuhan, menyanyikan pujian ini. Angkat hatimu, angkat suaramu, dan angkat apa saja yang menjadi kerinduanmu pagi hari ini untuk kita bawa kepada Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Haleluya, haleluya.
Mari kita datang kepada Tuhan. Pujikan pujian ini sebagai doa kita. Tuhan inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku. Katakan menjadi milikmu, menjadi milikmu. Jadikan inilah doa kami Tuhan. Oh, di tengah kegelapan. Amin. Ini iman percaya kami ya Tuhan, untuk Tuhan pakai kami membawa segala bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Sekali lagi jadikan pujian yang menjadi doamu. Tuhan, ini mari persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Segala bakat, segala talenta, apa yang kita miliki, itu semua sementara, tetapi menjadi kekal ketika kita memberikannya kepada Tuhan untuk melayani Dia, membangun orang-orang di sekitar kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kerinduan kami Tuhan. Oh Tuhan, ini kerinduanku. Mari kita bangkit berdiri. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan. Amin. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Katakan genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai kami penuh kemuliaan-Mu. Sampai kami penuh kemuliaan-Mu. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami tidak bisa membalas kasih setia Tuhan, tapi bukan berarti kami tidak bisa melakukan apa-apa. Itu hanya berarti apa saja yang kami lakukan,
tidak cukup untuk membalas kesetiaan kasih-Mu, anugerah-Mu. Tetapi kami mau belajar memberi yang terbaik yang kami bisa berikan kepada Engkau ya Tuhan. Seperti anak kecil yang memberikan persembahan, mempersembahkan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Dan Tuhan pakai itu ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami semua mau belajar melayani dari apa yang Tuhan percayakan kepada kami ya Tuhan. Untuk kami melayani karena Engkau datang untuk melayani dan menebus, menyerahkan nyawa-Mu untuk menebus setiap kami. Demikian juga Engkau datang untuk mencari yang terhilang. Dan Engkau juga datang kepada orang yang sakit untuk Engkau membawa kesembuhan. Membawa orang-orang yang mengalami kelemahan untuk mengalami pembaharuan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya mau menambahkan bahwa minggu depan tadi sudah disampaikan pengumuman kita akan ada perjamuan kudus, dan saya kembali menekankan bahwa mari kita akan sungguh-sungguh menghormati tubuh dan darah Tuhan yang dilambangkan oleh roti dan anggur. Saudara-saudara bisa mempersiapkannya di rumah masing-masing, tetapi saya mengajak kita untuk benar-benar menaruh rasa hormat kepada pengorbanan Yesus. Dan ketika nanti minggu depan kita melakukan perjamuan kudus bersama-sama, mari kita akan menyatukan hati. Engkau persiapkan roti dan juga anggur, bisa berupa air putih, bisa berupa sirup atau coke atau minuman-minuman yang ringan saudara-saudara. Tetapi yang terutama mari kita benar-benar menaruh hormat kepada pengorbanan Tuhan. Karena hanya dengan demikian saudara-saudara, seperti kata firman Tuhan minggu yang lalu, ketika kita mengalami pengorbanan Yesus, maka kita akan semakin bisa mengasihi saudara-saudara kita. Karena kita merasakan betapa Tuhan terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Mari saudara-saudaraku, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa bersama-sama dan kita akan datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat waktu yang Tuhan berikan pagi hari ini. Betapa luar biasanya Engkau memberikan kami kepercayaan untuk melayani Engkau. Siapa kami ya Tuhan? Engkau memberikan kami kepercayaan itu, bahkan kepercayaan untuk membawa yang terhilang, kepercayaan untuk membawa kesembuhan bagi mereka yang sakit, membawa pemulihan bagi mereka yang hancur, yang terluka, dan membawa kabar baik kepada siapa saja yang sedang di dalam keadaan terpuruk. Kami mengucap syukur untuk itu. Pakai setiap kami jemaat-Mu untuk menjadi alat-Mu Tuhan, sampai bumi penuh dengan kemuliaan-Mu, sampai bumi dipenuhi oleh pengenalan akan Allah yang benar, pengenalan akan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia untuk menebus setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Saudara-saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera, serta menolong engkau untuk menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga hidupmu akan menjadi orang-orang yang bijak, yang membangun kehidupanmu di atas batu karang yang teguh, sehingga badai kehidupan sekalipun itu datang kepadamu, justru engkau akan membuktikan bahwa hidupmu adalah hidup yang dibangun di atas praktek
kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah engkau yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, maka engkau akan menjadi orang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya dan mengeluarkan buahnya pada musimnya. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah hubunganmu, dan juga diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu. Dan berkat di dalam Tuhan itu berbicara bahwa engkau semakin mengenal Allah dengan lebih lagi, dan engkau semakin serupa dengan Yesus. Itulah berkat yang sesungguhnya yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu. Dan kiranya damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya sampai Maranatha, Yesus menjemput setiap kita, tidak terkecuali, dan tidak seorang pun di antara kita yang tertinggal. Bahkan kita akan membawa orang-orang yang kita kasihi untuk bersama-sama di dalam kerajaan surga yang mulia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Happy Sunday dan God bless you all. Terima kasih buat para pelayan Tuhan. Kita kembali kepada minggu depan. Haleluya. Amin.